Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Pendeta Nokon Rumampuk, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Bukit Zaitun Duri, yang adalah di bawah BP Mupel, ada bagian dalam lingkungan BP Mupel Sumbar Riau. Adapun Duri adalah letaknya di Jalan Lintas Timur Sumatera. Jika Bapak Ibu ingin pergi ke Medan atau Sumatera Utara, dan Bapak Ibu ingin melintas di lintas timur, pasti Bapak Ibu akan melewati kota Duri. Silakan singgah di GPIB Bukit Zaitun Duri. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, tersatukan hati untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami bertakhta dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini kami kembali datang kepadamu, mengucapkan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keberimanan kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan tetap menjaga, bahkan memberkati kami. Dan sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman. Mampukanlah kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan keberimanan kami. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini, Senin 24 Agustus 2020, yaitu kita masuk dalam Minggu Pentakosta ke-12. Kita akan membaca dari Keluaran pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Setelah sebelumnya bacaan kita tadi pagi sudah dibaca dan direnungkan bersama-sama dengan Ibu Pendeta Mirna Sarapung. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan Alkitab kita. Saya akan membacakan bagi kita semua. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Merdeka. Masih dalam suasana HUT RI ke-75 tahun. Meskipun dirayakan dalam bentuk kesederhanaan, tapi tidak menghilangkan makna atau arti dari kemerdekaan itu. Kemerdekaan menurut sudut pandang daripada kekristenan adalah ketika Allah telah menebus segala dosa dan pelanggaran kita, hingga akhirnya kita menjadi manusia yang merdeka. Artinya kita diajak untuk dapat mempertanggungjawabkan arti kematian dan kebangkitan Yesus Kristus untuk menebus segala dosa yang telah manusia perbuat. Dan kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kitab Keluaran dari pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-40. Ada dua hal utama dalam kitab Keluaran itu. Hal yang utama pertama adalah mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 19 menceritakan tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan yaitu Mesir. Setelah kurang lebih mereka ada di bangsa Mesir itu sekitar 3,5 abad lamanya. Dan pergumulan hal yang luar biasa yang mereka hadapi tantangan pertama yang mereka hadapi ketika keluar dari tanah perbudakan itu adalah mereka diperhadapkan dengan Laut Teberau. Dan luar biasa, mujizat Allah terjadi di sana. Ketika orang-orang Israel akan melewati laut itu,
laut itu terbelah menjadi dua. Bangsa Israel berjalan di tengah-tengahnya, sementara bala tentara orang-orang Mesir itu tengah mengintai mereka untuk dapat mengejar orang-orang Israel atau bangsa Israel. Bangsa Israel mampu melewati Laut Teberau itu, sedangkan bala tentara Mesir, mereka hancur lebur, tertelan ombak, tertelan lautan di Laut Teberau. Hal berikut hal kedua dalam kitab Keluaran adalah di mana Allah mengikat janji dengan orang-orang Israel. Orang-orang Israel mengikat janji setia dengan Allah. Dari pasal 20 hingga pasal yang ke-40. Dan itu dibuktikan dengan 10 firman Tuhan yang disampaikan di Gunung Sinai untuk menjadi aturan pada orang-orang Israel agar mereka dapat menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitaran mereka nantinya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, apakah orang-orang Israel adalah bangsa budak? Tidak. Orang-orang Israel bukan bangsa budak. Kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari Minggu, kita melihat di sana ada aturan yang diberlakukan untuk mereka-mereka yang akan mengangkat seorang budak Ibrani. Dan aturan-aturan itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Israel. Agar yang kuat memberi untuk mereka yang lemah, dan yang lemah bekerja untuk akhirnya bekerja sebagai budak, tanda kutip, hingga akhirnya mereka mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kesejahteraan, kalau istilah saat ini adalah kesejahteraan sosial. Dan aturan sudah ada. Mulai dari 10 perintah Tuhan atau 10 firman Tuhan itu dalam kitab Keluaran pasal 20. Dan selanjutnya aturan dalam kemasyarakatan, yaitu yang disebut dengan hukum. Bacaan kita pada malam hari ini bicara tentang hukum, peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Bicara hukum harus pasti. Bicara hukum bukan main-main atau hal mencela-mencela, tapi bicara hukum harus bicara satu yang pasti. Agar mereka-mereka yang akan ada dalam lingkup aturan tersebut, mereka diharapkan untuk dapat melakukannya dengan satu kedisiplinan yang tinggi atau ketaatan yang tinggi. Karena sudah jelas dari 10 firman Tuhan yang disampaikan Allah melalui Musa di Gunung Sinai itu, aturan sudah jelas. Hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dan selanjutnya sekarang hubungan dalam tingkat yang lebih bawah lagi, yaitu dalam aturan yang ada dalam lingkungan orang-orang Ibrani. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini ingin mengatakan kepada kita bahwa bangsa Israel adalah bukan bangsa budak, tapi bangsa pemimpin. Mengapa? Ini ya, ayat 15 dan ayat yang ke-17. Hukum ini tidak terdapat di lingkungan orang-orang Babel. Hukum ini tidak terdapat dalam lingkungan orang-orang Kanaan. Hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan orang-orang Israel. Di mana aturannya jelas. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Dan ayat yang ke-17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Ya, orang tua yang telah membesarkanmu, orang tua yang telah memperlihatkan kuasa Allah di dalam dirinya untuk akhir disampaikan kepadamu lewat perbuatan, lewat teladan, ternyata hanya kau sia-siakan.
Hingga akhirnya harus ada satu aturan yang jelas. Agar anak-anak itu yang adalah generasi penerus itu, mereka juga bisa atau mampu meneladani orang tua mereka. Hingga akhirnya tongkat estafet dalam hal keyakinan itu tetap terjadi. Dan oleh karena itu, orang-orang Israel memberi satu aturan agar kehidupan umat tetap terjaga. Ayat yang ke-16. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Hal menculik ini artinya adalah ada sesuatu kejahatan yang ada di dalam hatinya dan ia tidak mampu untuk menanggulanginya. Jadi dia memilih jalan pintas. Nah, kalau orang-orang seperti ini dibiarkan hidup di tengah-tengah orang-orang yang taat kepada Allah, tentunya nanti akan membuat suatu kegaduhan di tengah-tengah kehidupan umat. Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pandemi virus corona saat ini tengah menghantui bukan saja pada bangsa negara kita, tapi seluruh dunia tengah merasakannya. Hingga akhirnya seolah-olah kita tidak merdeka. Karena hal peribadahan, hal rutinitas, aktivitas, bahkan sampai dengan pekerjaan dan usaha dan lain sebagainya dalam kehidupan, ini terdampak. Di mana dalam hal peribadahan, hingga pada saat ini masih sulit bagi kita untuk melaksanakan peribadahan secara keberjemaatan. Dalam hal pekerjaan, masih sulit untuk kita berkumpul bersama-sama dengan rekan-rekan dalam hal pekerjaan. Karena kita mendengar ada klaster-klaster di tempat-tempat bekerja. Dalam hal usaha, pemerintah berusaha untuk bagaimana caranya ekonomi tetap berputar, ekonomi tetap memperlihatkan geliatnya. Dan oleh karena itu, sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus yang telah dimerdekakan, mari kita membantu pemerintah, kita membantu rekan-rekan kita lewat perbuatan, lewat doa, bahkan ketika Tuhan memberikan berkat lebih bagimu, silahkan berbagi dengan mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan atau uluran tangan yang daripada. Karena sekarang begitu banyak jemaat-jemaat, orang-orang di sekitaran kita. Ada yang terkena PHK, ada yang usahanya tidak dapat berjalan dengan baik karena daya beli yang sangat minim. Dan oleh karena itu, kita butuh satu kepastian dalam hidup ini. Kepastian dalam hidup ini adalah keselamatan yang telah Allah berikan bagi kita. Dan oleh karena itu, tetap maknai arti keselamatan, arti kemerdekaan di dalam keyakinan, agar dimanapun Tuhan menempatkan kau siap untuk dapat menjadi garam. Kau siap untuk dapat menerangi, hingga akhirnya kita semua mampu melalui pandemi virus corona ini dengan selamat tentunya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa tetap yakin dan percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan diri. Merdeka. Bapak Ibu, kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelum kita nantinya akan tidur, mari kita satukan hati, memohon bimbingan daripada Tuhan untuk dapat menjaga kita di sepanjang hari ini, hingga akhirnya esok pagi kita dapat bangun dengan tubuh yang segar, sehat tentunya. Mari, Bapak Ibu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang telah menyapa kami lewat firman-Mu,
Dan biarlah kiranya firman-Mu itu dapat menjadi pelita di dalam kehidupan keberimanan kami di masa-masa sulit saat ini. Biarlah kiranya kasih dan kemuliaan Allah yang akan selalu melingkupi kami untuk dapat melaluinya. Dan bersama-sama dengan mereka yang menyaksikan perenungan malam pada saat ini, kami berdoa untuk rekan-rekan pendeta yang ada di pos-pos Pelkes. Kiranya Engkau memberkati agar mereka dapat melayani dengan penuh sukacita hingga akhirnya makin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan, makin banyak jiwa-jiwa yang mengaku percaya kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk rekan pelayanan kami, Pendeta Mirna Sarapung, yang bertugas di GPEB Sejahtera Sosok, di mana Bu Pendeta Mirna tadi pagi sudah membawakan perenungan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati pelayanan yang ia lakukan, agar damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi mereka. Berkati majelis Sinode GPIB, dalam mereka selalu memberikan yang terbaik bagi para pendeta, bagi para pelayan Tuhan yang telah memberi diri untuk dapat melayani. Inilah kami ya Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun Kau mengutus kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Amin.